hubungannya dengan itu juga ya. Jadi kalau kita bicara tentang tauhid, ya, tauhid itu ada satu ilmu namanya ilmu tauhid atau punya judulnya Risalatul Tauhid, ya. Jadi kalau kita mau memahami tentang keesaan Allah, ada 3 pendekatan umumnya yang digunakan oleh orang, metodenya atau kaidah. Pertama disebut dengan istilah tauhid rububiyah. Dan apa maknanya tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah adalah meyakini tentang keesaan Allah. Hanya Allah yang maha kuasa yang menciptakan. Kedua, memiliki. Yang ketiga, mengatur dan memelihara. Yang keempat, seluruh alam. Ini pengertian tauhid rububiyah. Saya ulang, meyakini tentang keesaan Allah yang maha kuasa yang menciptakan sebagai penciptanya, terus sekaligus memiliki. Ketiga, memelihara. Ini kata kuncinya. Lalu pertanyaannya, alam itu apa? Kullu ma siwallahu fahuwa alam. Selain dari Allah adalah alam. Semuanya diciptakan, dimiliki sepenuhnya oleh Allah dan akhir. Nah, berdasarkan tauhid rububiyah, makanya haram hukumnya berpikir liberal. Tidak boleh. Kita diatur pun juga cara berpikirnya. Ya, saya ulangi lagi, ini kalau bahasan tauhid ini memang panjang. Ya, jadi tauhid rububiyah sekali lagi ini tadi keluar. Ya. Meyakini tentang keesaan Allah, hanya Allah yang maha kuasa, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur dan memelihara seluruh alam. Lalu pertanyaannya, alam itu apa? Kullu ma siwallahu fahuwa alam. Selain dari Allah adalah alam. Kalau kita bagi dari sisi periodisasi atau masa, orang mengatakan ada alam dunia, ada alam akhirat. Kalau dilihat dari sisi sifatnya, oh ada yang abstrak, ada yang konkret, ada yang nampak, ada yang tidak nampak, yang gaib. Nah, kalau dilihat dari sisi macamnya, macam-macam. Ada alam bumi, langit dengan seluruh planet, ini diatur oleh Allah. Makanya bumi ini dimustaqarril laha, ya, beredar mengelilingi sumber. Ini semuanya diatur, tidak ada yang tidak diatur, dan tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Bahkan daun-daun yang jatuh dimanapun, tak ada satupun daun-daun yang jatuh tanpa pengetahuan. Nah, sekarang kita tidak usah bicara tentang alam yang lain, kita bicara tentang manusia saja dulu. Alam manusia, ada alam manusia, ada alam hewan, ada alam nabati, ada alam hewani. Semuanya dimiliki sepenuhnya oleh Allah dan Allah yang mengaturnya. Termasuk umpamanya diri kita manusia. Kita diciptakan oleh Allah dan kita milik mutlak Allah sepenuhnya. Bukan milik diri kita sendiri, tidak. Boleh kita bilang sama calon istri atau calon suami, I belong you and you belong to me, boleh. Tapi ini paling selama hayat masih di kandung badan. Ya? Kita tidak punya otoritas. Kalau Allah mau mengambil kita, iza ja'a ajaluha la yastakhiru sa'atan wa la yastakdimun. Apabila wafat, azal telah tiba, tidak maju sedetik, mundur sedetik, mati ya mati. Kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Ya? Oleh karena itu kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar dimiliki, tapi diatur. Sekarang pertanyaannya, apa bukti Allah mengatur kita? Kira-kira ibu-ibu ada yang bisa menjawab? Kita kan diciptakan oleh Allah, dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Kita ini milik mutlak Allah, bukan milik istri saya ini. Boleh milik istri saya di dunia selama hidupnya. Tapi kalau Allah mau mengambil saya, hilanglah milik itu. Hakikatnya saya milik Allah. Tapi saya diatur oleh Allah. Sekarang saya tanya ibu yang tadi bertanya, apa bukti bahwa Allah mengatur saya? Nah, kalau kita bicara tentang aturan, mesti ada teorinya. Ya, ada teori. Apa bukti Allah mengatur kita?
Ya Pak? Bisa nggak menjawab? Ada yang bertanya tadi, kira-kira apa buktinya Allah mengatur kita secara teoritis? Secara teori, kalau tidak ada teori yang tidak ada praktik ya kan? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ibadah khusus itu. Nah secara umum jawabannya Allah menurunkan aturan hidup 15 abad yang lalu dengan penjelasannya. Apa yang diturunkan Al-Quran? Ya, lalu penjelasannya hadis Nabi. Ini teori kehidupan. Ya, ibu pakai busanya seperti itu, aturannya dari mana? Surat An-Nisa baca, ya. Surat An-Nur juga baca, surat Al-Ahzab ada. Tutup orang istri dan anak-anakmu. Ah, teorinya ada di situ. Hebat sekali Allah menciptakan tapi bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Makan diatur dah. Diatur dah. Halal baik, halal dan baik yang harus dimakan. Jangan halal nyentok tapi baik untuk kita. Sudah halal baik, ada lagi aturannya enggak? Ada. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Nah ini. Mengapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena aku tak pernah suka kepada orang yang makan dan minum secara berlebihan. Pertanyaannya, mengapa Allah tak suka? Nah, karena akibatnya tidak baik bagi diri kita. Ya? Nah, seperti itu. Semuanya ibadah secara khusus diatur. Tengok Quran, tengok hadis. Berdagang, ya, berjual beli, ada aturannya. Ya, laknatullah ala rasul wal mutasi. Nah ini yang juga dilaknat oleh Allah. Semuanya ada aturannya. Nah ini hebatnya Allah itu. Allah mencipta tapi bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Diaturlah ciptaannya itu. Cuma ya kita ini yang sembrono yang tidak taat kepada aturan itu. Kalau kita tidak taat kepada aturan maka sesat kita. Nah itu persoalannya di situ. Begitu ya. Ini kalau dibahas tauhid ini panjang. Ini baru tauhid rububiyah. Nanti ada tauhid uluhiyah. Ada tauhid asma wa sifat. Ya kan? Nah coba sedikit ya. Kalau ibu berdoa, ya coba gunakan asma-asma Allah. Saya kalau mohon rezeki yang banyak, ya Waliyun, ya Rahman, ya Rahim, ya Razik, ya gitu. Yang Maha memberi rezeki. Iya, ya. Razik, Razak sama saja ya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Razik. Ya. Limpahkanlah rezekimu sebanyak-banyaknya kepada hamba ya Allah. Setelah itu berilah hamba kekuatan untuk pandai-pandai mensyukurinya. Nah, gitu. Kita mohon, tapi kita mohon kekuatan untuk bisa bersyukur. Jangan cuma memohon, tapi orang tidak bisa bersyukur jadi kubur nanti ya. Jadi seperti itu. Begitu ya kira-kira. Jadi pendekatan dia tanya istidraj. Dia mungkin dapat nikmat tapi dia tak bersyukur. Tapi istidraj itu dia menjahanamkan dia lagi. Ya betul. Itu istidraj itu semacam apa ya bahasanya itu? Ya seperti beginilah. Orang yang tidak taat terhadap agama ya, tapi dia diberikan ada kekayaan yang berlimpah ruah. Itu istidraj semacam apa kalau bahasa Malaysianya itu? Istidraj itu kufur. Ya bisa. Cuma sengaja Allah memberikan gitu loh, sebagai peringatan bagi dia. Tapi walaupun dia tidak sadar-sadar. Cuma begini. Jadi Allah kalau memberikan kita kekayaan, harta itu bukan semata-mata karena senangnya Allah kepada kita. Ini yang perlu diketahui. Mengapa? Karena harta itu pada hakikatnya amanah sekaligus ujian. Harta itu acap kali menipu kehidupan kita. Itu sebabnya Allah mengingatkan kita, ya. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang bersifat menipu. Ya. Kadang kita telah diberikan tapi kita tak pandai bersyukurnya. Yang gitu ya. Diberikan terus. Akhirnya nanti akan membawa malapetaka bagi diri kita. Ya, karena tidak pandai mensyukurinya. Jadi sifatnya istidraj gitu. Ya, hanya memberikan tapi kita tidak juga mau sadar. Nah gitu. Jadi semacam apa yang istilahnya kan? Ya,
Ya, diberikan saja begitu, tapi bukan karena senangnya apa? Bukan. Istilahnya diluruk. Hah? Istilahnya diluruk. Diluruh. Diluruk ya. Nah, seperti itu ya. Diluruh. Ya. Jadi begitu ya, istidrak itu biasa. Sama dengan kita. Kita juga kadang-kadang begitu. Ambil saja. Padahal kita tak rela sebenarnya kan. Ambil saja itu. Ya, Pak. Pesan Melayu, diluruk. Ada biasa begitu ya. Oke. Gugur. Ini sudah. Tuan-tuan, ya, yang kami hormati dan semuanya, ya, Dia tanya tuh hal yang calon, Iya. ya, itu pada masa-masa yang akan datang, saya pesankan untuk rajin-rajin belajar, menghafal Quran, memahami maknanya, supaya hati menjadi bersih, ya, hati menjadi amalkan, ya. Banyak ini masa-masa seperti ini, masa yang paling efektif untuk menghafal itu. Masa-masa itu. Ya. Kita budayakan cinta kepada Quran supaya anak-anak kita bisa dengan senang hati untuk menghafalkannya. Dan bila perlu kalau di tempat kami itu nanti anak-anak itu antara dia latih jadi imam. Nah, nanti hafalan-hafalan itu dipraktikkan dalam pengimaman. Wah, itu bagus sekali. Bagus sekali. Baik, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Atas segala kekurangan dalam percakapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wafastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Anhar Ansori. Bagi mereka yang belum sampai, sebenarnya Ustaz Anhar Ansori ini merupakan membalik. Kalau di Yogyakarta itu di kampus-kampus adalah merupakan orang yang tersebut. Jadi Ustaz biasa memberikan motivasi, semangat ceramah agama di seluruh pelosok Indonesia. Bukan saja di Jogja, tapi mulai tempat. Jadi sebab itulah walaupun usianya baru 62, tetapi semangatnya macam orang muda. Jadi kalau orang muda dengar ceramah beliau, seharusnya ada respon. Ya, saya kira anak-anak ini, insya Allah pada masa akan datang, kalau Ustaz dia berkunjung ke Malaysia, kita akan ada slot dengan beliau, mungkin dengan termasuk ibu bapa yang lebih ramai lagi. Ya. Jadi kami bagi pihak sekolah sains tahfiz, kalau di Indonesia disebut sekolah menengah pertama SMP. Yang ini kita ni sekolah menengah SMP pertama. Jadi kepada ibu bapa yang turut serta, kami ucapkan terima kasih dan juga mudah-mudahan pertemuan kita ni diberkati dan juga dirahmati serta dirahmati oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita berdoa anak-anak kita di depan ini semuanya akan membantu kita dengan mewaris ilmu dan juga menjadi generasi yang bermanfaat kepada umat dan juga menerusi dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada juga Profesor Dr. Chandra yang turut serta bersama kita pada kuliah ini. InsyaAllah satu hari kita juga dengan Profesor Dr. Muhammad Chandra yang juga merupakan daripada Indonesia pimpinan dari Muhammadiyah, dan insyaAllah satu hari kita dengar pula Pak Chandra sana semua dari bapak.
Jadi saya pun jadi kepala bapa. Kepala. Kalau bapak kepala. Kalau bapak kepala bapak. Jadi kadang-kadang bersilap dan maaf lah. Kadang-kadang saya pun tak tahu yang mana dulu kepala bapak kepala. Jadi minta maaf dan mudah-mudahan kita ucap terima kasih kepada Ustaz Ahmad dan juga Ibu Tera dan juga rakan-rakan yang berserta dalam pertemuan Maghrib Isyak ini. Lepas itu kita akan solat Isyak berjemaah. Jadi tadi kita cadangkan seorang Ustaz Syarif, siapa yang boleh jadi imam? Student? Tunjuk Ustaz Syarif. Tunjuk ya. Boleh jadi imam. Arif. Mana ni? Ni. Ya, dia. Ya. Okey. Kita solat. Kita bagus ya.